Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatul Solika. Saya dari kelas 3F Akuntansi Manajemen nomor absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Di sini saya akan membahas mengenai bagian keempat, yakni tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 156 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 berbunyi, perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan atau pemberian imbalan bunga dengan uang utang pajak dan atau pajak yang akan terutang atau deposit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat 2 dituangkan dalam nota perhitungan kelebihan pembayaran pajak. Kemudian ayat 2 berbunyi, dalam hal kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, pengembalian pembayaran pajak diberikan dalam satuan mata uang rupiah yang dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh menteri yang berlaku pada saat huruf A. Diterbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf C, huruf A, huruf B, dan huruf C. Kemudian huruf B berbunyi, diterbitkannya surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf D dan huruf E. Selanjutnya pasal 156 huruf C berbunyi, diterbitkannya surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf H. Kemudian huruf D, diterimanya putusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf H oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan banding atau peninjauan kembali. Atau huruf E, diterbitkannya surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf I, huruf J, huruf K, huruf L, huruf M, dan huruf N. Selanjutnya adalah pasal 157. Di sini terdapat pasal 157 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 berbunyi, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan nota perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1. Kemudian ayat 2 berbunyi, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan yang A, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan nomor rekening. Dalam hal terdapat nomor rekening pada profil wajib pajak dalam basis data perpajakan. Atau huruf B, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tanpa nomor rekening dalam hal tidak terdapat nomor rekening pada profil wajib pajak dalam basis data perpajakan. Selanjutnya ada ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 berbunyi, tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui sebagai tanggal A. Pelunasan utang pajak wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat 1 dan huruf B. Pelunasan utang pajak atas nama wajib pajak lain atau pengisian deposit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat 2. Kemudian ayat 4 berbunyi, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, kemudian bea materai, pajak penjualan, dan atau pajak karbon diterbitkan paling lama 1 bulan terhitung sejak huruf A. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf A diterima. Kemudian huruf B, surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf B atau huruf C diterbitkan. Selanjutnya adalah pasal 157 ayat 4 yang lanjutnya. Huruf C berbunyi surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf D, huruf E, huruf F, G diterbitkan. Dan huruf D, surat keputusan
keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf H diterbitkan. Kemudian huruf E berbunyi, putusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf H diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan banding atau putusan peninjauan kembali. Kemudian huruf F, surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf L diterbitkan. Huruf G, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf J diterbitkan. Kemudian huruf H, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf J diterbitkan. Huruf I, surat keputusan pengurangan surat tagihan pajak atau surat keputusan pembatalan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf L diterbitkan. Dan huruf J, surat keputusan pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf M diterbitkan atau huruf K, surat keputusan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf N diterbitkan. Selanjutnya adalah pasal 157 ayat 5, yakni berbunyi surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan diterbitkan paling lama 1 bulan terhitung sejak A. Surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf A diterbitkan. Huruf B. Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf B diterbitkan. Huruf C. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf E diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan banding atau putusan peninjauan kembali. Kemudian huruf D, surat keputusan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf B diterbitkan. Dan huruf E berbunyi surat keputusan pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf E diterbitkan. Serta huruf F, surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf F diterbitkan. Selanjutnya adalah huruf G, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf G diterbitkan. Kemudian huruf H, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak atas surat pemberitahuan pajak terutang atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf H diterbitkan. Atau huruf I, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak atas surat pemberitahuan pajak terutang atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf I diterbitkan. Dan huruf J berbunyi surat keputusan pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf J diterbitkan. Atau huruf K, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf K diterbitkan. Selanjutnya adalah pasal 157 ayat 6. Ayat 6 ini berbunyi surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas pemberian imbalan bunga diterbitkan paling lama 1 bulan terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan pemberian imbalan bunga atau surat keputusan pembetulan atas surat keputusan pemberian imbalan bunga yang menambah jumlah imbalan bunga. Selanjutnya adalah pasal 158 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 berbunyi, atas dasar surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 ayat 1, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri harus menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan bunga. Dalam hal surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterbitkan dengan nomor rekening atau tidak menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan bunga. Dalam hal surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterbitkan tanpa nomor rekening.
Kemudian ayat 2 berbunyi, dalam hal tidak diterbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan bunga tidak diterbitkan. Kemudian, Kepala Kantor Pelayanan Pajak meminta wajib pajak melakukan pemutakhiran nomor rekening pada profil wajib pajak dalam basis data perpajakan. Selanjutnya adalah pasal 158 ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 berbunyi, dalam hal wajib pajak telah melakukan pemutakhiran nomor rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus melengkapi surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan rekening yang diberitahukan oleh wajib pajak dan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan bunga. Kemudian ayat 4 berbunyi, dalam hal terdapat kesalahan dalam menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri membetulkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan bunga sepanjang belum diterbitkannya surat perintah pencairan dana. Kemudian adalah pasal 158 ayat 5. Di sini berbunyi, surat perintah membayar kelebihan pajak dan surat perintah membayar imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan paling lama 1 bulan terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam hal surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterbitkan dengan nomor rekening atau wajib pajak menyampaikan nomor rekening dalam hal surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterbitkan tanpa nomor rekening. Selanjutnya adalah pasal 159 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ayat 1 berbunyi, perhitungan kelebihan pembayaran pajak atau pemberian imbalan bunga untuk A. Pelunasan utang pajak wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat 1 dan pelunasan utang pajak atas nama wajib pajak lain dan atau pengisian deposit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat 2 ditindaklanjuti dengan kompensasi ke utang pajak atau deposit pajak. Kemudian ayat 2 berbunyi, kompensasi kelebihan pembayaran pajak atau pemberian imbalan bunga ke deposit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan berdasarkan persetujuan oleh wajib pajak. Yang ayat 3 berbunyi, dalam hal tidak dilakukan kompensasi ke utang pajak atau deposit pajak, maka seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, seluruh imbalan bunga diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian pasal 159 ayat 4, 5, 6, 7, dan 8. Ayat 4 berbunyi, kompensasi ke utang pajak atau deposit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui potongan surat perintah membayar kelebihan pajak dan surat perintah membayar imbalan bunga. Maka ayat 5 berbunyi, potongan surat perintah membayar kelebihan pajak dan surat perintah membayar imbalan bunga dianggap sah dalam hal telah mendapatkan nomor surat perintah pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan. Kemudian ayat 6, surat perintah membayar kelebihan pajak dan surat perintah membayar imbalan bunga dibebankan pada akun pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada akun yang sama pada saat diakuinya pendapatan pajak semula. Kemudian ayat 7-nya berbunyi, surat perintah membayar kelebihan pajak, surat perintah membayar imbalan bunga, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan arsip data komputer disampaikan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara secara elektronik atau secara langsung oleh petugas yang ditunjuk. Dan ayat 8 berbunyi, berdasarkan surat perintah membayar kelebihan pajak dan surat perintah membayar imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 7, maka Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas nama Menteri menerbitkan surat perintah pencairan dana.
Selanjutnya adalah pasal 160 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 berbunyi, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, surat perintah membayar kelebihan pajak, dan surat perintah membayar imbalan bunga menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap awal tahun anggaran. Kemudian, dalam hal terjadi perubahan Kemudian ayat 2 ini berbunyi, dalam hal terjadi perubahan pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, surat perintah membayar kelebihan pajak, dan surat perintah membayar imbalan bunga, maka pejabat pengganti harus menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sejak yang bersangkutan menjabat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.